Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan di hari ini dikasih kesehatan semuanya tanpa kecuali, untuk sahabatku yang subscribe maupun tidak subscribe ya. Oke, channel tempatnya sharing dan berbagi. Tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama sharing dan belajar. Oke, kita bahas tentang teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya, karena banyak yang kurang paham tentang AUK ke subwoofer ya. Oke, kita bahas di AUK di subwoofer ya, sebagai contoh saja ya, contoh kecil saja ya, supaya teman-teman yang bertanya di kolom komentar bisa lebih memahami apa yang saya jelaskan di sini ya. Oke, contoh ini saya contohkan ibaratnya ini setting di lapangan buat FOH ya, contoh kecil saja ya. Ini buat low, mid, high, didorong equalizer yang bawah, dan channel 1 crossover ini sub output didorong equalizer yang atas ini ya, buat subwoofer saja ya, karena pembahasan kita AUK ke subwoofer ya, karena saya menuruti apa yang ditanyakan di kolom komentar. Oke, alat instrumen apa saja yang dimasukkan di AUK agar masuk ke equalizer yang atas ini ya, untuk mendorong subwoofer 18 in ini ya. Umpamanya ini 18 in, output didorong equalizer atas ya, otomatis input equalizer ini masuk ke AUK ya. Saya sarankan AUK-nya ikut post fader ya, agar AUK dibuka, post fader dibuka, ikut bebarengan antara suara top atau suara full ring dan subwoofer secara bersamaan ya. Oke, kemudian umpamanya kita setting untuk alat instrumen gitar ya, untuk AUK-nya tidak dibuka lor. Untuk AUK pengiriman ke equalizer atas ini diumpankan ke subwoofer ini, AUK-nya di channel gitar tidak dibuka, maksudnya gitar rhythm maupun melodi ya. Tidak perlu nada subwoofer atau tidak perlu diumpankan ke subwoofer, otomatis AUK di gitar melodi tadi tidak dibuka ya, dan tidak dimasukkan ke equalizer ini ya, karena AUK-nya diumpankan ke input equalizer ini, lalu output equalizer diumpankan ke subwoofer ini ya. Oke, sudah jelas. Contoh lagi ya, umpamanya nomor 2 ya, umpamanya nomor 2 dibuat tak ya, tak kendang ya. Nomor 2 dibuat tak kendang, otomatis kita buka fadernya. Kalau kita lagi menyeting, AUK-nya tidak dibuka. Oke, sudah jelas sampai di sini. Untuk tak, contoh umpamanya ini contoh nomor 2 buat tak, AUK-nya tidak dibuka, tidak diumpankan di input equalizer ini ya, ataupun tidak dimasukkan ke subwoofer output ini ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Umpamanya duk ya, kendang duk itu tetap butuh mid high dan butuh AUK untuk dikirim ke equalizer ini, diumpankan ke subwoofer ya, tetap butuh ya, karena duk tidak murni low saja ya, butuh sub ya. Mungkin banyak ataupun tidak banyak itu tergantung kebutuhannya. Oke, dan kemudian vokal ya, saya contohkan vokal ya. Ini vokal bisa dibedakan ya teman-teman ya, ini menurut saya ya. Kalau buat dangdut, vokal masuk ke low mid ini ya, didorong equalizer yang bawah ini ya. Contoh ya, ini bukan tentang penyetingan ya yang saya bahas ya,
ini tentang AUX ke subwoofer ya. Umpamanya vokal lor, dibuat vokal equalizer yang channel 2 ini, yang bawah ini kita bisa gunakan low cut, nada yang terlalu rendah yang tidak diperlukan kita buang saja. Untuk vokal tetap masuk di low mid ini, di equalizer ini yang keluarnya di L maupun R output mixer, lalu diumpankan ke crossover low mid. Untuk AUX-nya di subwoofer kalau buat live dangdut tidak dibuka tidak apa-apa lor, karena vokal itu bisa berbunyi di low mid ini ya, di subwoofernya tidak berbunyi. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Apabila teman-teman memakai speaker ini, sekedar contoh ya, 12 in sebagai mid dan tweeter ya 12 in sebagai mid, tidak ada 15-nya ya, ini sekedar contoh ya dalam tanda kutip. Kalau kita membunyikan vokalnya di output L saja tanpa subwoofer itu tipis lor. Itu apabila dibuat penceramah ataupun buat pidato ya, ini sekedar contoh ya. Jadi kita bisa buka AUX-nya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman tidak membuka AUX buat vokal, mic vokal itu rasanya kayak nggak ada bottomnya ya, karena vokal juga butuh subwoofer kecil aja. Maksud saya tidak terlalu banyak glow begitu ya, maksud saya bukan begitu ya. Kita tetap buka AUX-nya sedikit kalau dirasa vokal itu cempreng ataupun agak kurang basah begitu ya, karena bisa menambah ketebalannya di 18 in ya. Kalau kita buat pidato maupun ceramah ya, kita buka AUX-nya saja ya. Oke, jangan lupa ini pembahasan tentang AUX ya, bukan tentang penyetingannya. Itu kalau vokal ya. Kalau buat live dangdut ya tidak dibuka di AUX-nya tidak apa-apa, kita ikutkan di low mid ini saja ya. Vokalnya cukup keluar di LR, di mixer saja cukup. Untuk AUX subwoofer yang ikut channel atas ini tidak dibuka tidak apa-apa buat live. Lain lagi kalau buat pidato maupun ceramah agama di hajatannya, kita butuh hentakan nada low sedikit, maksud saya seperti itu, tidak terlalu banyak ya, karena menurut pengalaman saya kalau subnya tidak bunyi sedikit itu agak tipis ya. Oke, itu menurut pengalaman pribadi saya. Dan kemudian bagaimana dengan piano atau keyboard bang? Apakah bisa dimasukkan ke AUX dan diumpankan equalizer yang atas ini lalu outputnya di subwoofer ya? Gini lor, menurut saya itu penting dan tidak penting. Oke, mengapa begitu ya? Kita lihat jenis show atau live apa yang kita setting ya. Kita anggap penting di subwoofer apabila kita menyeting sebuah elektron ya, karena musik elektron itu, keyboard itu ibarat jantungnya instrumennya. Kalau nggak ada keyboard nggak bisa berjalan. Kalau tidak ada kendang bisa berjalan dengan keyboard saja. Tidak ada gitar, keyboard saja bisa berjalan ya. Pokoknya keyboard itu utama ya, karena keyboard bisa menirukan instrumen apa saja ya. Oke, kalau Elektron Plus itu channel keyboard, AUX-nya untuk subwoofer tetap dibuka lor, karena buat nada jelek-jelek gitu ya, atau bass drum dari keyboard itu butuh suara subwoofer ya. Suara subwoofer apabila keyboardnya mengeluarkan nada drum ya, musik drum itu ya, kayak bass drum itu ya. Oke, dan kedua saya anggap tidak penting apabila live show atau kita dalam acara orkes itu cukup di low mid ini saja, tidak perlu subwoofer ya. Karena di AUX subwoofer itu bisa diisi satu, bisa diisi
bass drum, 2 bisa diisi bass gitar. Kalau di live musik yang maksud saya bukan elektron ya. Kalau keyboard terlalu tipis ya bisa ya diberi sedikit ya, tidak apa-apa ya. Kalaupun tidak diberi juga tidak apa-apa ya, karena nada sub sudah dikuasai oleh bass drum, bass gitar, apa ya selanjutnya ya. Oke, teman-teman yang lebih tahu dari saya bisa ditambahkan di dalam kolom komentar. Pokoknya nada subwoofer, bass drum sama gitar apa mana rek lali ya. Oke, lupa saya. Untuk kendang dub lor, itu butuh nada sub, mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi menurut kebutuhan juga ya, tidak, kita lihat kebutuhannya dulu, kita ya dengarkan di lapangannya. Oke, seperti itu lor. Oke, mungkin teman-teman bisa tahu subwoofer ikut AUX seperti itu tadi ya yang saya jelaskan. Tujuannya ikut AUX ya untuk memilah-milah instrumen tadi lor ya, bukan untuk dipisahkan bisa suaranya lebih apa ya, lebih gelar ataupun lebih apa ya. Itu tujuannya untuk memisahkan alat musik yang sekiranya butuh subwoofer dimasukkan ke AUX, lalu diumpankan equalizer yang atas ini lalu ke subwoofer 18 in ya. Tujuannya memilah-milah seperti itulah, bukannya tambah jelem atau tambah apa ya. Tujuan dari AUX ya seperti itu lor. Itu menurut saya ya, kalau menurut teman-teman lebih horek ya nggak apa-apa lah ya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dulu dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.